Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Nur Aini Alfia atau biasa dipanggil Alfi. Saya adalah salah satu CPNS dosen yang lolos di seleksi CPNS tahun 2023 dan sekarang sedang membuat konten tentang materi TWK atau tes wawasan kebangsaan untuk bisa dijadikan bahan belajar teman-teman yang mau ikutan tes CPNS di tahun 2024. Nah, materi TWK itu ada apa aja ya? Teman-teman bisa lihat di kisi-kisi yang ada di sscasn.bkn.co.id. Untuk di video kali ini saya akan bahas tentang materi yang pertama yaitu bab integritas. Nah, di sini sudah saya tulis ya, integritas. Sebelumnya teman-teman boleh nih follow dulu akun TikTok saya parapejuang.24 atau follow dan subscribe YouTube saya Para Pejuang 24. Nah, oke, langsung ke materi ya. Ini adalah, foto saya kok ngalangin. Mohon maaf, ini baru belajar pakai apa namanya? Pakai aplikasinya. Nah, ini boleh dipindahin. Goyang-goyang ini mejanya. Jadi teman-teman, ini adalah tujuan dari tes TWK bab integritas seperti yang tertera di Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Tujuan dari tes ini adalah supaya peserta itu punya kemampuan menjunjung tinggi nilai kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsisten sebagai kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Jadi itu adalah sikap-sikap yang diharapkan dimiliki oleh para ASN ya. Kalau teman-teman lolos CPNS diharapkan punya sikap-sikap tersebut. Seperti itu. Lalu selanjutnya, kok ini kepencet? Ya, selanjutnya integritas itu apa sih sebenarnya ya? Kalau teman-teman lihat di KBBI juga ada, tapi ini yang aku cantumkan adalah pengertian integritas dari Kamus Kompetensi Perilaku KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Integritas adalah bentuk tindakan yang menunjukkan konsistensi antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari kode etik di tempat kerja, nilai masyarakat, dan moral pribadi. Jadi kata kuncinya ya teman-teman, kata kuncinya ada di mana? Di sini ya, konsistensi antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya. Berarti apa tadi? Integritas adalah konsistensi antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya. Gitu ya teman-teman ya. Paling gampang memang mempelajari sesuatu atau mengingat sesuatu dengan mengingat-ingat kata kuncinya. Tapi biasanya tuh nggak keluar ya pertanyaan apa itu integritas, nggak ada ya. Jadi ini biasanya kan penalaran, tidak ditanya pengertian. Tapi teman-teman harus paham dulu pengertian integritas itu apa supaya bisa menjawab soal penalarannya gitu ya. Oke, next. Next. Nah, ini adalah 9 nilai integritas yang harus teman-teman hafalkan ya. Teman-teman hafalkan dan pahami maknanya ya. Menceng. Nah, nilai integritas yang ada itu diantaranya adalah jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, mandiri, sederhana, peduli, berani, dan adil. Jadi diharapkan teman-teman nanti kalau sudah jadi PNS ya, jadi ASN, teman-teman itu jadi karyawan yang berintegritas, abdi negara yang berintegritas, jujur, disiplin, terus apa lagi nih? Tanggung jawab, kerja keras, mandiri, sederhana, ya tidak hedon begitu ya. Peduli, berani, dan adil. Nah, 9 nilai integritas ini harus teman-teman hafalkan ya. Karena ini nanti akan muncul sebagai pilihan jawaban. Biasanya kan pilihan jawabannya itu berupa kalimat gitu ya. Nah, kalimatnya nanti yang mana yang mengandung 9 nilai integritas ini, maka biasanya itulah jawabannya gitu ya. Nah, sekarang kita langsung ke latihan soal aja biar teman-teman nggak bingung-bingung. Karena biasanya kalau kebanyakan teori itu jadi ngantuk ya.
Tapi yang aku ingetin lagi nih, ngomong panjang lebar takutnya lupa. Kita lagi bahas apa teman-teman? Integritas ya. Tadi udah dibahas tujuan tes integritas ini apa. Di sini ya, di halaman yang ini. Kemudian arti dari kata integritas, ini udah ya. Terus ini adalah 9 nilai integritas. Next, kita langsung latihan soal. Soal ini saya ambil dari buku-buku yang saya miliki, dan ini nggak kebetulan sih, sengaja ya saya ambil yang SKD CPNS 2021 FR ya. FR itu field report ya teman-teman ya. Oke, langsung kita baca soalnya ya. Nomor 1, pahlawan yang berkontribusi dalam kebangkitan nasional salah satunya adalah Soekarno. Menyandang predikat sebagai bapak bangsa, beliau memberikan kontribusi penting sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Soekarno memiliki predikat orator yang handal sehingga membuat semangat persatuan, kesatuan, serta nasionalisme bangkit. Nah, ini ya, kalau teman-teman ketemu soal nih, langsung nih, integritas. Integritas Soekarno terhadap bangsa Indonesia dalam terhadap bangsa Indonesia tercermin dalam pertanyaannya adalah integritas. Kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, biasanya memang pilihan jawabannya itu mirip-mirip dan nampak benar semua. Coba lihat nih ya, karya-karya yang diakui oleh tokoh internasional. Maksudnya karya-karyanya Pak Soekarno ya, itu diakui oleh tokoh internasional. Sepertinya benar, tapi coba lihat pilihan yang B. Perannya dalam memproklamasikan Indonesia. C. Gaya komunikasi. D. Sebagai arsitek. E. Diakui Soekarno. Tips penting ya teman-teman ya. Tips mengerjakan soal TWK itu adalah tips ya, penting. Eliminasi. Gimana sih tulisan saya? Eliminasi jawaban yang salah. Jawaban yang salah. Kok jadi begini nih? Anunya, ngelek. Oke. Videonya ngelek. Eliminasi jawaban yang salah, yang kira-kira salah. Coba teman-teman ya, ini yang ditanyain adalah integritas Soekarno terhadap bangsa Indonesia tercermin dalam yang ini. Sebagai arsitek, ia banyak mengerjakan rancangan bangunan. Sudah pasti salah ya, sudah pasti salah. Salah, kok begini kalau salah? Ini salah ya, salah, maksudnya salah. Salah, S, nih salah ya. Kenapa salah? Karena nggak ada kita bahas tentang arsitek di kalimat yang ada di atasnya, oke? Kemudian yang E, diakui Soekarno sebagai tokoh berpengaruh dunia. Memang benar ya, Soekarno itu diakui sebagai tokoh berpengaruh dunia, tapi dalam uraian di atas tidak ada menyebutkan apapun tentang pengaruhnya di dunia. Jadi pilihan yang ini juga salah ya. Kenapa ya teman-teman pulpennya kok seperti ini? Tadi di setting udah enak loh. Sekarang jadi begini nih. Entahlah, lelah saya. Jadi ini salah ya. Ini salah ya. Daripada begitu sebenarnya enak dicoret ya, gini ya. Nah, gini ya. Ini salah. Kalau teman-teman bingung dengan jawaban yang benar, paling gampang adalah apa tadi? Mengeliminasi dulu jawaban yang salah. Nih, gaya komunikasi Soekarno yang andal dan berapi-api. Memang Bapak Soekarno itu punya gaya bicara atau komunikasi yang andal dan berapi-api, tapi tidak disebutkan juga dalam kalimat di atas. Jadi ini adalah tidak mungkin benar. Kemudian yang A itu juga benar, tapi juga tidak disebutkan karya-karyanya. Ada karya apa? Di sini tidak ada ya, teman-teman. Kemudian yang B, nah ini udah saya coret nih yang A, C, D, E. Karena jawabannya yang benar itu sebenarnya adalah B. Kenapa B? Coba lihat. Perannya dalam memproklamasikan Indonesia. Ini adalah jawaban yang benar dan disebutkan di sini, guys. Nah, jadi ini adalah kalimat yang berbeda dengan kalimat yang ini, tapi maknanya sama. Coba baca yang ini. Beliau memberikan kontribusi penting sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Kan benar tuh ya. Nah, itu kalimatnya memiliki makna yang sama dengan pilihan yang B.
Begitu ya. Jadi tips yang pertama tadi apa? Cari opsi pilihan yang salah. Atau kalau teman-teman pengen cepet, cari kalimat yang memiliki makna yang sama dengan kalimat yang ada di uraian di atasnya. Ini dan ini sama, hanya saja bentuknya berbeda. Maka jawabannya adalah kalimat tersebut atau yang B ya. Begitu teman-teman. Gimana? Gampang ya. Oke, lanjut nomor 2 ya. Lanjut nomor 2, ini masih soal CPNS tahun 2021 ya teman-teman. Jangan lupa tips yang tadi saya sampaikan di nomor 1. Ini mejanya goyang-goyang. Nggak steady. Nggak apa-apa ya, lebih maklumi video pertama. Oke, kita baca soalnya langsung. Dr. Cipto Mangunkusumo merupakan salah satu tokoh tiga serangkai yang mengkampanyekan dan menyebarluaskan ide pertahanan sendiri. Beliau juga kritis terhadap kebijakan penjajah. Contoh perilaku beliau ya, ini ya, aku tipe nih. Yang berintegritas terhadap bangsa Indonesia adalah, ini soal integritas ya. Nah, gimana tadi teman-teman? Kalau nggak cari pilihan yang salah, carilah kalimat yang berbeda susunannya, tapi maknanya sama ya. Dia adalah salah satu tokoh tiga serangkai yang mengkampanyekan dan menyebarluaskan ide pertahanan sendiri. Beliau juga kritis terhadap kebijakan penjajah. Ayo, berarti yang mana nih? Cari yang salah dulu deh, paling gampang ya. Mendirikan organisasi syarikat Islam. Ini enggak ya, soalnya enggak disebut. Mendukung Indonesia yang mandiri. Bisa jadi. Soalnya kan dia bilang tadi, dia yang mengkampanyekan dan menyebarluaskan ide pertahanan sendiri. Coba ya, di-save dulu ya. Mendukung perdamaian antara Indonesia dan Belanda. Enggak ya, enggak ada sebut-sebut Belanda, guys. Melobi Jepang agar memberikan kemerdekaan. Enggak ada juga. Ya, ikut merumuskan proklamasi. Enggak ada ngomongin proklamasi. Jadi fix jawabannya adalah yang D. Begitu ya teman-teman. Iya, pintar semua. Oke, langsung ya kita ke nomor 3. Masih tentang integritas. Karena dari awal udah dikasih tahu emang kita lagi bahas integritas. Jadi jangan mikir yang lain-lain dulu ya. Sabar, nanti di video selanjutnya akan saya bahas materi atau sebab yang lain. Oke, nomor 3 ya. Salah satu tokoh nasional yang membantu petani yang tertindas dengan mendorong rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda, kemudian dikenal dengan peristiwa Bandung Kemuning adalah Otto Iskandar-Dinata. Dia tidak gentar meskipun diancam dan diasingkan di Bougainville oleh Belanda. Berdasarkan ilustrasi di atas, sikap Otto Iskandar-Dinata seharusnya kita teladani karena oke, pakai tips yang pertama, eliminasi jawaban yang salah. Yang salah ku yang jelek-jelek itu biasanya wis salah ya. Yang api-api, yang bagus-bagus kita keep dulu. Mendorong rakyat agar terus berjuang bisa jadi benar, tapi belum tentu kita keep dulu ya. Terus yang B, tidak gentar walaupun diancam akan diasingkan. Benar, ini adalah dua kalimat yang ada di uraian di atasnya. Mendorong rakyat melawan Belanda, benar juga ada di atas ya. Tuh, ini ciri khas soal TWK ya guys, semua pilihannya kelihatan benar. Mendorong Belanda menindas petani, tidak ada ini ya, ngawur aja. Belanda menindas petani kok didorong iki piye karepe. Memihak Belanda karena menguntungkan, ini enggak juga ya. Oke, jadi kita menyisakan 3 pilihan jawaban. Mendorong agar rakyat terus berjuang, tidak gentar walau diancam akan diasingkan, atau C, mendorong rakyat melawan Belanda. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Coba lihat ya. Mendorong yang di pilihan A dan C itu sama ya. Supaya berjuang, supaya melawan Belanda, itu sama. Dan itu benar. Ada di uraian ya, sama-sama mendorong. Tapi lihat, pertanyaan ini adalah berdasarkan ilustrasi di atas, sikap Otto Iskandar-Dinata yang seharusnya kita teladani. Seandainya tidak ada ancaman ya, kan ini ada di kalimatnya, ia tidak gentar meskipun diancam dan diasingkan. Seandainya kita mau ikut mendorong rakyat, mendorong
rakyat agar terus berjuang melawan Belanda, tapi ada ancaman, kira-kira itu tetap maju apa enggak kalau orangnya cemen? Enggak maju ya, tapi berhubung Otto Iskandar Dinata ini adalah seorang pahlawan yang luar biasa, jadi dia tetap maju mendorong rakyat, walaupun akan diancam diasingkan, dia tidak gentar begitu ya. Jadi yang kita teladani adalah yang pilihan B gitu. Karena sebenarnya pilihan A dan C itu kan sama ya, sama-sama mendorong rakyat untuk berjuang melawan penjajah. Artinya kalau misalkan Kitty sampai Kitty kita menolong, jadi nggak fokus saya. Kalau misalnya kita memilih pilihan A, berarti yang C juga layak untuk dipilih. Kalau A benar, C itu juga benar karena maknanya itu sama gitu kan ya. Berarti karena keduanya benar, maka itu jawaban yang tidak mungkin. Maka satu-satunya sisa jawaban yang bisa kita pilih adalah yang B. Nah, itu ya pilihan pemikiran pertamanya seperti itu. Yang kedua, mendorong agar rakyat terus berjuang dan mendorong rakyat melawan Belanda itu suatu kegiatan pertama dari serangkaian kegiatan yang diuraikan di atas. Mendorong melawan penjajah itu kegiatan pertamanya, yang efeknya atau yang berikutnya, kegiatan berikutnya adalah tidak gentar walaupun diancam akan diasingkan karena sudah mendorong si rakyat untuk melawan penjajah tadi. Jadi yang keren itu bukan hanya mendorongnya kan, tapi karena dia nggak takut diasingkan. Nah itu yang harus kita teladani. Jadi carilah sikap yang paling keren gitu ya. Kalau mendorong aja karena nggak ada ancaman ya biasa aja, itu kan berarti nggak keren-keren amat gitu ya. Tapi kalau dia tetap mendorong walaupun tahu akan diasingkan, nah itu dia yang keren dan wajib diteladani begitu ya. Jadi pilihannya adalah yang B gitu ya teman-teman. Mohon maaf saya kalau ngomongnya belepotan ya teman-teman. Anggap saja lagi belajar hadap-hadapan kita ya. Hadap-hadapan belajar sama kakak sendiri gitu ya. Kan jangan serius-serius amat, nanti ngantuk karena materi TWK itu udah bikin ngantuk. Jadi ini di video pertama saya nggak lama-lama, cuma 5 nomor aja, dan sekarang kita ada di nomor 4. Maaf ya ada tipu nih. Dalam sidang BPU PKI tanggal 29 Mei 1945, M. Yamin mengungkapkan pemikirannya bahwa terdapat, oh ya bentar teman-teman, ini ada tips yang lupa lagi ya. Tips mengerjakan soal TWK ya, baca dulu soalnya teman-teman ya, supaya kita tuh nggak lupa dalam uraian itu yang mau dicari itu apa. Karena biasanya bacaan TWK itu panjang-panjang, kita udah baca uraiannya tuh dari atas ke bawah, terus baca pertanyaannya, bla 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 bla, lupa kita yang di atasnya apa gitu kan, akhirnya ngulang lagi dan itu buang-buang waktu. Jadi baca dulu ya pertanyaannya. Kalau dari soal ini pertanyaannya itu mulai dari sini ya teman-teman ya, berdasarkan ilustrasi di atas, Muyamin menghendaki negara yang akan didirikan merupakan negara kesatuan yang ditunjukkan dalam pernyataan bahwa rakyat Indonesia ... Oke, baru kita baca uraian di atasnya. Dalam sidang BPU PKI tanggal segitu, M. Yamin mengungkapkan pemikirannya bahwa terdapat 6 paham yang ditolak oleh rakyat Indonesia untuk diimplementasikan pada negara yang akan didirikan. Salah satu pahamnya adalah menolak paham federalisme dan persekutuan. Yang ditolak ini ya. Penolakannya tersebut diterima sehingga ketika Indonesia merdeka, paham tersebut memang tidak diimplementasikan. Nah, baru ya kita ngeh ya, yang ditunjukkan dalam pernyataan bahwa rakyat Indonesia. Oke, tips yang pertama tadi apa? Cari jawaban yang salah ya. Menolak 6 paham, enggak ya, karena yang ditolak itu kan bukan semuanya, ada beberapa aja, cuman berapa tadi? 2 ya, federalisme dan persekutuan ya. Kemudian menolak federalisme ini benar, bisa jadi benar. Ingat yang ditolak tuh 2, federalisme dan persekutuan. Persekutuannya mana nih, nggak sebut. Menolak feodalisme, feodalisme nggak disebut ya teman-teman, jadi tidak ada dalam uraian. Menerima federalisme, ditolak kok diterima, ya jelas ini salah ya. Menerima 6 paham, ini salah juga, karena kan dari 6 tadi ditolak 2. Jadi udah fix, ini gampang banget jawabannya, berarti yang B, gitu ya teman-teman. Oke, gampang. Nomor 5, pemerintah mewajibkan pengajaran muatan lokal.
Tadi gimana kataku? Baca dulu soalnya. Apakah bukti adanya hubungan integritas dengan Bhinneka Tunggal Ika pada ilustrasi tersebut? Bukti adanya hubungan integritas dengan Bhinneka Tunggal Ika pada ilustrasi tersebut. Oke, kita baca ilustrasinya di atasnya. Pemerintah mewajibkan pengajaran muatan lokal di sekolah. Seorang guru kemudian menyambutnya dengan berinovasi terkait dengan strategi pengajaran bahasa daerah bagi murid dari keluarga pendatang agar mereka bisa memahami materi dengan lebih baik. Pakai. Jadi ini apa ya jawabannya teman-teman? Apanya yang pakai sih? Kenapa aku ngomong pakai? Oke, kita cari jawaban yang salah. Oke. Ini kelihatan mulai sih. Aku pinggirin dulu ya fotoku ini ya. Ini mana mikirin fotoku? Aku pinggirin di sini. Nah, foto video lagi. Bukan foto, video. Jadi, pilihan yang salah yang mana teman-teman? Pemerintah mewujudkan janjinya untuk memajukan kebudayaan nasional. Emang ada disebut di atas? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya. Jadi ini dicoret ya. Salah, tidak mungkin jawaban yang ini. Pinggirin lagi nih, ngalangin banget nih fotoku. Di sini aja. Video kok foto lagi. Salah terus ngomong. Kemudian yang B, mayoritas murid yang merupakan orang asli mendapatkan perhatian sekedarnya. Enggak kan ya teman-teman, enggak ya. Inovasi dilakukan guru untuk kepentingan siswanya. Bisa jadi ya. Itu ada ini disebut di sini ya, inovasi. Kemudian seorang guru kemudian menyambut dengan inovasi. Benar ya, bisa jadi ya jawaban yang C. Tapi lihat dulu yang D. Guru menunjukkan kepeduliannya kepada murid yang berbahasa berbeda. Bisa jadi. Kemudian E, sekolah menjadi pusat pengembangan budaya lokal. Nah, yang E ini bisa jadi benar juga. Tapi ayo sekarang kita kalau bahasa Jawa itu pitati. Pitati itu teliti satu persatu gitu kali ya. Pitati. Yang E dulu deh. Sekolah menjadi pusat pengembangan budaya lokal. Kalau ngomongin sekolah pengembangan budaya lokal, sebenarnya di sini nggak tergambar sih ya. Jadi sekolahnya itu hanya mengaplikasikan pengajaran muatan lokal di Indonesia. Kalau dibilang budaya lokal itu kan macam-macam ya, tidak memperjelas ini. Kalimat berikutnya kan mengarah ke gurunya, bukan pengajaran muatan lokalnya, ya kan? Dari kalimat yang ini sampai yang ini itu ngomongin gurunya, nggak ngomongin pengembangan budaya lokalnya. Jadi ini jawaban yang salah ya, salah juga. Terus, guru menunjukkan kepeduliannya terhadap murid yang berbahasa berbeda. Sebenarnya jawabannya yang ini ya teman-teman ya, karena di situ disebutkan seorang guru kemudian menyambut dengan berinovasi terkait dengan strategi pengajaran bahasa daerah bagi murid dari keluarga pendatang. Jadi gurunya itu peduli gitu loh sama keluarga pendatang supaya mereka bisa lebih paham materi dengan lebih baik gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Yang C kenapa nggak dipilih, Bu? Karena, coba dibaca lagi ya, inovasi dilakukan guru untuk kepentingan siswanya. Itu benar. Benar tapi kurang lengkap. Yang lebih lengkap adalah yang D ya. Guru itu menunjukkan kepeduliannya kepada murid yang berbahasa berbeda. Kalau yang C cuman disebutkan kepentingan siswanya. Sedangkan yang D itu disebutkan siswa yang mana? Siswa atau murid yang berbahasa berbeda gitu. Karena memang yang dia lakukan adalah bagi murid dari keluarga pendatang. Maksudnya yang pendatang ini adalah mereka yang berbahasa berbeda. Sebentar ya, aku back dulu ke ini. Nah, ini ya, pilihan yang ini, kepedulian. Kepedulian ini adalah salah satu nilai dari 9 integritas yang aku sebutkan di sini teman-teman ya. Ini adalah nilai kepedulian, nilai integritas, peduli salah satunya. Dari 9 nilai yang tadi aku minta teman-teman untuk hafalkan. Nomor 7, peduli ini terkandung dalam pilihan jawaban yang D. Gitu ya teman-teman. Jadi itulah tadi fungsinya menghafalkan 9 nilai integritas. Karena itu yang akan diaplikasikan atau diterapkan di dalam pilihan-pilihan ganda gitu.
Oke, teman-teman, sampai di sini dulu belajar tentang materi integritas TWK. Kalau teman-teman merasa nyaman belajar bareng saya, boleh di-like, di-subscribe, dan jangan lupa untuk ikutin video berikutnya ya. Sementara mungkin saya akan lebih banyak bahas materi TWK dulu. Mohon maaf kalau banyak kekurangan karena memang ini benar-benar video pertama saya. Semoga ke depan videonya jadi lebih baik, penyampaiannya lebih interaktif, lebih mudah diterima. Begitu ya. Doakan semoga saya konsisten kontennya, nggak angin-anginan ya. Oke, semoga manfaat. Terima kasih. Jangan lupa untuk follow dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.